bahwa masyarakat Indonesia itu mempunyai kesadaran gerak yang sangat kurang. Artinya sebenarnya buat saya yang paling penting adalah saat wabah seperti ini kita masyarakat Indonesia wajib memelihara tubuh. Nah, memelihara tubuh itu banyak faktor ya, dari makanan, dari istirahat, dari latihan. Nah, 3 itu misalkan ya buat kita. Jadi orang tuh percuma gitu selalu dengan olahraga terbaik adalah sholat. Tapi sholat yang seperti apa dulu gitu. Ajaran lain untuk orang tua di rumah, untuk siapapun, untuk masyarakat. Karena unifikasi itu general, umum, luas. Bagaimana melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran, kecakapan, dan keharmonisan gerak. Kawan Nusantara, sosoknya sudah bersama kita nih. Wah, ini adalah mari kita kenal beliau lebih dalam. Beliau mengajar di kampus Universitas Negeri Jakarta dan biasanya dikenal dengan Master Unifikasi. Coach Ricky Pehong. Wah, nama panjangnya Ricky Susiono ya. Nah, karena kita mengenal lebih dalam nih Coach, nama Pehong nih sudah cukup melegenda di antara mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Tapi kita nggak tahu sejarahnya. Nah, orangnya udah ada, kita tanya nih. Nama Pehong ini sejarahnya kenapa ya dinamakan Pehong itu, Coach? Jadi dulu tahun 90 pas jadi atletik di nomor lompat jauh, kebetulan ada atlet DKI, ada nama Ricky 2 orang. Yang satu orangnya putih, orang Manado, yang satu orang Sunda, hitam. Nah, akhirnya spontan aja tuh, saya juga lupa siapa yang ngasih nama. Yang satu Pehong, yang satu dipanggil Babahong. Tapi yang dia disebutkan tetap Ricky juga, tapi kadang-kadang Babahong gitu loh. Tapi ada juga katanya Pehong itu, kalau orang Sunda itu sebenarnya Mehong, hitam gitu loh. Pehong itu hitam gitu loh. Tapi kesini-sininya orang ngejulukin Pehong itu, wah ini sih karena dulu sering bohong, jadi sebutnya Pangeran Pembohong, Pehong, Pangeran Pembohong. Jadi buat saya sih, dulunya sih saya termasuk orang tua nggak setuju dipanggil nama Pehong. Termasuk pelatih saya juga nggak setuju, janganlah itu nama nggak bagus. Tapi kesininya justru orang malah taunya namanya Pehong gitu loh. Sampai dosen aja taunya ya Pehong, Ricky-nya malah orang nggak semua orang tahu gitu. Jadi Pehong itu mendahului Ricky. Iya, legenda malahan. Iya, legenda. Nah, selanjutnya nih, soal kehidupan kampus dulu nih Coach. Kan di IKIP Jakarta tahun 94 ya. Apa sih motivasi Coach Ricky akhirnya memilih IKIP Jakarta pada pilihan mau memilih kampusnya? Ya tadi karena latar belakangnya saya adalah atlet dari SMP, dari SMP, SMA saya atlet, jadi atlet lompat jauh ya. Terus ada masukan dari pelatih, kalau mau lebih dalam lagi masuk kuliah, dulu masih IKIP, zaman saya masuk itu masih IKIP. FPOK, IKIP Jakarta, Fakultas Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan. Nah di situ juga saya tidak pernah bermimpi bakal nanti jadi dosen, bakal jadi ini. Udah kuliah aja, yang penting saya senang olahraga, udah itu aja sebenarnya. Nah biasanya kan mahasiswa olahraga nih, ini kan kalau di Universitas Negeri Jakarta nih kawan Nusantara ada kampus A dan kampus B. Nah kalau kampus B kan lebih ke praktikum, memang tempat mahasiswa FIK ya, sekarang FIO ya. Nah jadi kenapa Coach Ricky Fix sekarang FIK. FIK ya, tetap ya. Nah jadi kenapa sih Coach Ricky itu masih aktif di kampus A? Kan saya biasa ketemunya di kampus A nih. Dan mengikuti Ormawa. Nah bisa diceritakan soal keaktifan di kampus A dan mengikuti Ormawa ini? Ya buat saya kita sebagai mahasiswa ya, khususnya mahasiswa di universitas, buat saya penting sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hal-hal yang terlihat sepele tapi justru itu penting. Jadi kenapa saya waktu itu memilih, kebetulan saya pilihnya saat itu saya masuk
saya masuknya unitnya unit UKM gitu loh. Padahal di situ ada Menwa, ada UKO, unit olahraga, ada Eka Citra dan lain-lain, ada banyak. Tapi kenapa saya masuk di UKM? Salah satunya adalah latar belakangnya saat itu saya pernah, karena zaman saya itu diwajibkan semua anak mahasiswa PIK itu wajib masuk di unit gitu loh, agar kita aktif gitu loh, aktif di kampus, tidak hanya di olahraga tapi di organisasi, di apa. Nah, kenapa saya tertarik di unit kesenian? Saya ambilnya di tari. Tadi buat saya di tari itu pendukungnya tuh banyak ya. Kita melatih kelenturan, kita melatih keseimbangan dan semua. Tapi yang paling penting salah satunya adalah cantik-cantik ceweknya. Iya, itu kawan Nusantara. Jadi Coach Ricky Pehong di saat mengambil unit kesenian mahasiswa, mengambilnya sub unit tari. Padahal banyak yang ada sub unit band, ada sub unit sastra drama dan segala macam. Dan juga memilihnya bukan yang sejalan dengan FIK-nya, tapi kesenian yang diambil. Nah, ini cukup unik ya, Coach. Nah, nih Coach, waktu itu saya masih ingat nih Coach bilang waktu kita ngobrol bahwa semua orang itu bisa terlihat dia mempunyai masalah pada kesehatannya hanya dengan dilihat dari jalannya. Nah, dari cara jalan gitu. Nah, Coach bisa ceritakan soal ini lebih dalam lagi, Coach. Jadi gini, berdasarkan pengalaman, pengamatan, saya jadi atlet, saya jadi siswa, saya jadi mahasiswa, saya jadi dosen, saya jadi pelatih. Saya orangnya senang mengamati, menganalisa. Kenapa sih prestasi kita seperti ini? Kenapa sih pembelajaran kita di PJ seperti ini? Kenapa sih orang banyak yang cedera? Nah, itu saya selalu rangkuman, selalu jadi bahan pertimbangan buat saya. Akhirnya saya temukan suatu permasalahan, yaitu bahwa masyarakat Indonesia itu mempunyai kesadaran gerak yang sangat kurang. Artinya sebenarnya Allah itu, Tuhan kita menciptakan kita tuh bentuk tubuh yang sempurna. Dari atas, bahu, badan, semua pinggang, kaki. Tapi kitanya gitu, manusianya, kita berdiri tidak harmonis, berduduk, jalan, bawa tas, naik motor, bawa benda, apapun kita tidak melakukan gerakan itu dengan baik dan benar. Hingga terjadi kelelahan yang berlebihan, bahkan cedera pada anggota tubuh. Contoh, termasuk di UKM ya, ada tuh siapa, saya lupa, Adit namanya ya. Dia, waktu saya tanya, kenapa ini terjadi begini sklerosis? Ya dia jawab natural. Dulunya dia sering main game terlalu lama waktunya. Makanya buat anak-anak sekarang, menurut saya main game tidak masalah. Tapi bagaimana saat mereka bermain game itu dengan baik dan benar. Cara duduknya, cara tidurnya, cara berdirinya, itu masalahnya. Jadi begitu kawan Nusantara. Jadi menurut Coach Ricky Pehong itu bahwa semua rangkuman aktivitas itu bisa menumpuk dan akhirnya bisa menjadi gangguan apabila gerakannya salah. Ada gerakannya salah. Oke. Nah, akhirnya Coach Ricky Pehong ini punya metode satu yang menurut saya penting banget dan memang harusnya ini diterapkan di semua kalangan ya, yaitu unifikasi atau unifikasi. Nah, ini metode unifikasi ini kira-kira adalah metode yang Coach Ricky Pehong lahirkan? Bukan, saya mengembangkan. Saya mengembangkan suatu metode yang diadopsi dari bela diri Aikido. Tapi kenapa saya tidak pernah mempromosikan Aikidonya? Karena masyarakat Indonesia itu kalau udah dengar bela diri Aikido, nanti ada yang lain tuh kayak cabang-cabang lain ngerasa nggak penting. Padahal di unifikasi ini kita tidak membahas bela dirinya gitu loh, tidak membahas banting, memukul, menjatuhkan atau apapun gitu. Tapi suatu metodenya yang saya kembangkan, yang saya berbagi buat masyarakat Indonesia, khususnya buat atlet. Iya, nah itu dia unifikasi ini penting untuk kita dalami nih soal unifikasi nih. Nah, karena channel saya nih Coach untuk guru-guru, untuk murid, ada nggak sih gerakan-gerakan yang kan kebanyakan pandemi PJJ ini kan mayoritas kegiatan tuh gerakannya duduk aja gitu loh, duduk depan kamera terus berbicara. Nah, tidak banyak variasi gerak berjalan dan segala macam. Nah, apa menurut Coach Ricky gerakan unifikasi yang cocok untuk guru dan juga siswa-siswa? Jadi gini, unifikasi itu penyatuan. Artinya unifikasi adalah penyatuan antara pikiran dan tubuh untuk menjadi satu kesatuan saat kita melakukan suatu aktivitas. Jadi unifikasi itu membentuk kesadaran
kecakapan dan keharmonisan dalam bergerak. Jadi gini, contoh duduk. Selama ini orang kita kalau duduk, ya udah ini duduk, ya udah duduk aja gini, badannya ditekuk begini, ada yang begini, ada yang asal gini. Nah, ya itu tadi timbul ketegangan pada otot ini, badan bisa skilosis. Nah, ini kan dia tidak sadar, makanya kesadaran, kecakapan, dan keharmonisan. Nah, unifikasi itu membantu proses itu, kesadaran, cakap, dan harmonis. Gitu loh. Makanya kenapa banyak orang Indonesia, jangankan orang awam ya, atlet aja banyak yang cedera saat melakukan aktivitas. Aktivitas lari, jalan, lompat, mengangkat, mendorong, menarik. Ya tadi, karena ada gerakan yang tidak harmonis yang dia lakukan. Karena mereka tidak sadar gitu loh. Itu kaum Nusantara. Jadi unifikasi itu adalah mininya ya keharmonisan ya. Keharmonisan. Jadi semua yang tidak harmonis itu pasti mempunyai efek yang tidak baik di kemudian hari. Nah, ini sebelum terakhir nih coach, apa harapan coach Ricky saat pandemik ini ke pendidikan yang ada di Indonesia ini ya, khususnya yang mengalami PJJ lah. Apa harapan coach untuk pendidikan Indonesia ke depan? Buat saya yang paling penting adalah saat wabah seperti ini, kita masyarakat Indonesia wajib memelihara tubuh. Nah, memelihara tubuh itu banyak faktor ya, dari makanan, dari istirahat, dari latihan. Nah, 3 itu jadi satu kesatuan tuh, makan, istirahat, latihan. Nah, itu harus seimbang. Kadang kita karena wabah begini, orang nggak banyak yang keluar, akhirnya di rumah cuma duduk, ya kan, nggak ngapa-ngapain. Padahal aktivitas itu harus tetap seimbang, harus sama. Makanya tidak salah kalau banyak orang yang saat ini malah yang gemuk gitu, karena mereka aktivitasnya berkurang, tapi asupan tetap tidak berkurang, bahkan meningkat gitu loh. Jadi kalau orang gemuk itu ya pasti kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Gitu. Jadi obesitas tuh menjadi pasti akan itu. Jadi wabah selanjutnya setelah ini ya. Ya sebelum ditutup nih coach, ini banyak kaum Nusantara ini metode unifikasi ini nanti yang akan kita praktekkan ini penting sekali ya. Harusnya masuk ke dalam kurikulum sekolah karena menurut saya metode ini menjadi dasar dari keharmonisan ya. Tapi kok belum masuk ya ke kurikulum coach? Gimana coach? Harapannya coach? Iya, saya dari 2012, sebelum 2012 saya sering ketemu, bukan 2012, malah 2007. 2007 saya ketemu sama teman kuliah S2 saya gitu, orang kurikulum di Puskur di Gunung Sari. Setelah cerita banyak, memang tidak semudah itu mengganti kurikulum. Sebaik apapun tidak semudah itu mengganti kurikulum. Saya bukan orang idealis karena bukan berarti karena saya orang olahraga. Tapi buat saya, buat apa gitu kita mati-matian mengajar siswa lempar lembing, lempar cakram, voli, basket, hal-hal yang banyak gitu, materi yang banyak, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terpakai. Kenapa justru tidak diajarkan cara berdiri yang baik, cara berjalan, cara duduk, cara mengangkat, cara mendorong, yang dalam kehidupan sehari-hari itu justru dipakai. Contoh lah, coba aja, ada berapa banyak sih pendidikan di sekolah, SD, SMP, SMA yang mengajarkan bagaimana melakukan gerakan sholat yang harmonis. Coba aja di data, coba cari berapa sekolah yang mengajarkan bagaimana melakukan gerakan sholat yang harmonis. Contoh, kalau saya tanya, saat sujud tangan dulu atau lutut dulu? Saya? Iya. Pasti dia masuknya tangan dulu. Oh kan iya, tapi kalau saya tanya apa alasannya? Pasti nggak punya jawaban. Iya, itu. Udah diajarkan begitu biasanya. Nah, justru itu makanya karena kita tidak pernah diajarkan. Kenapa saya harus pakai tangan? Kenapa harus pakai lutut? Kan udah ada dalilnya. Mana dalilnya gitu loh? Mana ininya? Jadi ada. Kalau saya sih justru yang saya baca nggak masalah mau tangan dulu, lutut dulu, tapi bagaimana melakukan gerakan sholat itu dengan baik dan benar. Dan ada gitu gerakan-gerakan, cara dirinya, cara rukunya, cara sujudnya. Loh, sholat itu hubungan kita sama Tuhan. Sholat itu terdiri dari 2, bacaan dan gerakan. Bacaan buat pencipta, gerakan buat diri kita. Gerakan gerakan buat pencipta? Ya enggak lah, bacaan buat tuh, ya kan? Sholat tuh kayak kita dialog sama Tuhan gitu. Betul. Tapi gerakan ya buat kita. Jadi orang tuh percuma gitu selalu dengan olahraga terbaik adalah sholat. Tapi sholat yang seperti apa dulu gitu.
Ya kan, itu maksudnya. Jadi udah dibikin 5 lagi. Iya, memang waktunya. Jadi sholat itu emang olahraga paling satu sebenarnya sholat sebenarnya. Setelah saya lakukan gerakan dengan unifikasi, sholat adalah olahraga yang paling luar biasa. Tapi bagaimana melakukan gerakan sholat itu dengan harmonis, itu yang paling penting. Coach, saya baru tahu ada pandangan Nusantara nih. Ini dia soal mukjizat dari gerakan sholat. Nah, Coach, kan saya lihat di channel nih banyak sekali di channel Coach Ricky Fehong Master Unifikasi itu kaum Nusantara. Nah, ada beberapa atlet-atlet yang Coach Fehong bina ya. Sebenarnya aktivitasnya itu selain mengajar apa aja sih, Coach? Saya kalau pagi jadi dosen olahraga di Universitas Negeri Jakarta. Kalau sore saya melatih di Pelatnas PBSI Cipayung. Kebetulan PBSI dan UNJ bekerjasama. Akhirnya ada beberapa dosen olahraga yang membantu melatih fisik di Cipayung. Saya kebetulan memegang ganda putra yang sekarang lagi booming, Minion, Kevin Sanjaya, Hendra Aksan, Fajarian, itu. Nah itu adalah salah satu atlet yang luar biasa disiplinnya. Itu berarti unifikasi juga diterapkan di... Oh iya pasti. Buat saya saat saya melatih adalah yang paling penting bagaimana saya menjaga agar atlet saya tidak cedera. Itu yang pertama. Banyak sekali justru pelatih yang pengennya atletnya kuat dulu, jadi sehat dulu. Ada yang mengindahkan hal tadi soal keamanan cedera. Kalau buat saya itu dulu. Yang pertama ada jangan sampai atlet cedera. Nah yang setelah itu bagaimana supaya tidak cedera? Bagaimana saat kita melatih, ajarkan mereka gerakan-gerakan yang baik dan benar dan harmonis. Itu yang paling penting. Dan itu berlaku tidak hanya untuk pelatih, tapi juga berlaku untuk guru olahraga, untuk guru mata pelajaran lain, untuk orang tua di rumah, untuk siapapun, untuk masyarakat. Karena unifikasi itu general, umum, luas. Bagaimana melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran, kecakapan, dan keharmonisan gerak. Apalagi atlet, itu wajib agar terhindar dari kelelahan ataupun cedera pada anggota tubuh. Udah itu aja. Nah, begitu kawan Nusantara, unifikasi itu menjadi penting sekali. Tapi nanti di ujung video ini akan kita terapkan unifikasi, gerakan unifikasi yang standar yang bisa dikerjakan oleh semua kalangan. Ada juga gerakan sholat-sholatnya juga. Nah, Coach, sebelum ditutup nih, saya mau kuis jawab cepat nih, Coach. Ada 3 pertanyaan. Ya, dijawab mana yang paling utama menurut Coach? Ya, pertama, dosen terbaik apa orang tua terbaik? Orang tua terbaik. Orang tua terbaik. Alasannya nggak usah ya? Nggak usah. Nggak usah. Terus yang kedua, kesehatan atau pendidikan? Pendidikan. Pendidikan, ya pendidikan. Terus yang ketiga, ini karena mahasiswa FIK nih zaman dulu, disegani atau ditakuti? Disegani. Disegani ya, karena kalau ditakuti Kalau ditakuti, saat itu orang takut sama kita. Besok belum tentu orang itu takut. Tapi kalau disegani, sampai kapanpun orang itu akan segan. Begitulah jumpa saya dengan Coach Ricky Fehong. Ya, jangan lupa kunjungi channel beliau, ada di Coach Ricky Fehong MST atau Master Unifikasi. Jangan lupa klik tombol like, subscribe video di Fadli Mengajar, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Kawan Nusantara, ini adalah gerakan-gerakan yang berguna yang dari unifikasi dari teorinya Coach Ricky Fehong untuk guru, siswa, dan segala macam, semua kalangan bisa memakai ini. Silakan Coach, apa aja yang bisa kita praktekkan? Kayak kita yang dasar aja ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak itu menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi. Iya, ya. betul. Contoh gini, ini kita natural ya, ini benar-benar natural. Coba gini, coba tangannya dikencengin, digenggam paling kencang. Sekencang-kencangnya. Jadi sekencang apapun tangan ini, jangan sampai ketekuk ya, tangan yang kencang. Sekencang apapun ini, kalau saya dorong, ini pasti ketekuk, walaupun di tangan kencang. Karena fisik melawan fisik, dan posisinya seperti ini pasti kalah. Nah sebenarnya bukan masalah itu, tapi pikirannya tadi, unifikasi, pikiran dan tubuh itu tidak menyatu. Nah sekarang kita belajar bagaimana menyatukan pikiran dan tubuh. Nah sekarang ini tekuk,
Serelek mungkin. Nah, ini tangan relax. Nah, sekarang tangan ini bayangkan mau nunjuk kepala yang warna merah. Semua jari, semua jari. Cuma pikiran cuma mau nunjuk aja. Tunjuk lagi, lebih tunjuk lagi. Tunjuk. Semakin nunjuk semakin tunjuk ini. Bayangin nunjuk ke yang merah. Tunjuk lagi. Semakin kuat. Terus. Masih belum masih terputus fokusnya. Lihat. Udah, tangan tunjuk aja. Pikiran cuma pengen nunjuk. Tunjuk lagi. Boleh, kalau lurus lebih gampang. Justru kita belajar yang ekstrimnya. Nah, kayak lurus, tunjuk hop. Tunjuk lagi. Nah, ini kuat. Ini nggak bisa ketekuk. Kalau mau kuat lagi, lebih rileks lagi, lebih nunjuk lagi. Lebih rileks lagi, lebih nunjuk lagi. Tetap ditekuk. Nah, ya, tunjuk lagi, tunjuk. Nah, ini lebih kuat. Nah, ini lebih benar. Ulang lagi sekarang, ya. Tangan kencengin. Bukan kencengin. Paling kencang. Ya, paling kencang. Sekencang. Ini masih ketekuk. Sekarang beda lagi. Relax. Tunjuk yang merah. Tunjuk. Ini nggak bisa ketekuk. Jadi dasarnya kekuatan pikiran. Nah, saya pernah ngasih materi unifikasi, akhirnya dianggapnya itu tenaga dalam. Ada yang, ini tenaga dalam, bla bla bla. Padahal ini tenaga dalam yang dihasilkan dari konsentrasi gitu loh. Bukan kalau bahasa sini tidak tenaga dalam, tapi memang kekuatan alam bawah sadar kita yang kita aktifkan. Oh, Nusantara. Berarti itu fokus juga betul-betul ya? Iya. Waktu pada saat nunjuk tuh benar-benar Iya. kita. Sama nanti siswa dia kalau belajar saat dia duduk gitu dia bagaimana nih relax, bagaimana pandangan dia lihat ke guru, ke papan tulis. Nah itu diajarkan. Tapi kita enggak. Ya duduk, ya siap berdoa, habis berdoa ya keluarkan buku, keluarkan ini. Udah. Akhirnya yang terjadi adalah murid yang belajar, yang megang buku, ada yang begini, ada yang begini. Tapi kalau diajarkan kayak anak-anak, siap, berdiri semua. Kayak berdiri, kita paling 2 menit nih, berdiri, kayak fokus, pandangan ke depan, lihat ke papan tulis. Atau di papan tulis, Ada apa? ditaruhin kayak buletan gitu ya, kapur. Semua lihat, kapur, lihat, udah lihat. Oke, duduk pelan-pelan, kayak duduk. Tapi ke depan, lihat, fokus ke titik semuanya, relax. Kayak kan semua fokus ke spidol ibu, misalnya gitu ya. Oke, semua fokus ke buku. Nanti dia alam bawah sadar dia yang akan bekerja. Itu Jadi kalau di era pandemi ini fokusnya ke layar dulu ya, iya. kalau ada Zoom meeting atau Google meeting. Dia lirik, jadi benar-benar dia fokus gitu loh, pikirannya nggak kemana-mana, nggak kan ada kadang dimatiin gitu kadang dimatiin kamera atau tiba-tiba dia tidur aja. Itu maksudnya. Jadi unifikasi itu mengajarkan kesadaran, kecakapan dan keharmonisan dalam aktivitas. Nggak cuma bergerak ya, diam gini nggak bergerak. Tapi ini ada aktivitas atau menghirup, membuat, ada aktivitas gerak dalam tubuh kita gitu loh. Jadi nggak cuma aktivitas saat bergerak ini aja, tapi dalam tubuh kita juga kita atur gitu. Kita ambil napas, kita buang gitu. Itu baru cara berdiri. Nah, banyak sekali orang melakukan sering menunduk kalau jalan, ya nggak? Iya. Ini kelihatan sepele, lihat nih. Sekarang kita gini, diri yang tadi, tadi gini, masih sini, tunjuk, ya. Dengan kuat ya. Oke, nanti hitungan ketiga, ya, hitungan ketiga, kepalanya nunduk, 1, 2, 3. Lihat ujung sepatu, ya. Sepatu ya? Iya, lihat, ini gini, set, ntar. Ya, set, yang kuat. 1, 2, 3, lihat ujung sepatu. Ulang lagi. Ayo aja, coba paksa buat kuat coba. Ya. Ini yang kuat, ini kuat. 1, 2, 3. Jadi gini. Udah saya lawan tadi. Iya, enggak. Tetap. Jadi saya menemukan metode tadi. Saat kita menunduk, kita memutuskan energi, pancaran energi. Makanya kenapa anak sekolah usahakan tidak melakukan diri seperti ini. Dia harus seperti ini ya. Jadi mungkin bangku itu harus yang begini. Jadi dia tuh tidak begini. Nah ini. Coba aja pernah nggak orang naik motor, naik mobil pasti ngeliatnya 50-100 meter. Nggak ada orang naik motor ngeliatnya cuma 5 meter, 7 meter. Karena pusing. Iya, tadi pancaran energi harus tidak boleh terputus. Kita paling gampang memutuskan energi. Tapi kita juga harus cepat balik ke energi lagi. Konsentrasi. Makanya kalau jalan itu jangan nunduk, tetap ke depan. Karena yang tadi terputus. Coba ya. Kalau yang di bawah-bawah
ada bisa ada batu atau apa tuh. Nggak, biasanya itu udah natural ya. Dia akan tahu dia. Ya, tadi kan saya bilang kalau misalnya ada batu gede, kita gini set, lihat aja ke depan. Sama kayak bawa mobil kan, bawa mobil. Kita lihat spion ke kiri, ke kanan, ke depan lagi, lihat ke kiri, ke depan. Artinya gitu. Fokusnya tidak terputus. Jadi saat hilang sebentar balik. Ya misalnya ada apa polisi tidur. Polisi tidur, iya tetap kan kita dari jauh udah ngeliat tuh polisi tidur. Pelan-pelan dulu, just lewat, fokus lagi ke depan. Jadi tidak terputus. Itu dia, mahal betul ini materinya ya. Susah nih benar-benar. Mata ini terlihat mudah, tapi nggak semua orang mau melakukan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Banyak teman-teman, termasuk teman-teman saya gitu ya, yang adik-adik saya yang aktif jadi pelatih di Platda, di Platnas. Saya nggak tahu pikiran mereka itu seperti apa. Jadi kalau mereka bicara tentang kecepatan, bicara tentang kekuatan, bicara tentang daya ledak, bicara tentang keseimbangan, bicara tentang bla 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 bla, itu benar. Tapi mereka lupa unifikasi itu justru awalnya dulu. Bagaimana dia melakukan gerakan nanti kecepatan, kekuatan, daya ledak, keseimbangan, kelincahan. Pintunya unifikasi. Loh iya, mereka melakukan itu dengan gerakan sadar dulu. Jadi sayang, mereka tuh ibaratnya gini, ngapain sih lama-lama latih 2 bulan, 3 bulan, kalau bisa sebulan gitu maksud saya gitu. Jadi unifikasi itu membantu proses itu. Tapi banyak ada desa itu yang ngerasa nggak penting, ya buat saya sih nggak masalah gitu loh. Mereka yang ini. Nah itu dia kawan Nusantara, itu adalah gerakan-gerakan yang umum yang biasa dilakukan, tapi ada rumusan-rumusan dari unifikasi yang untuk membantu fokus dan kesadaran supaya hasil yang diperoleh lebih maksimal. Terima kasih Coach Ricky atas waktunya dan ilmu-ilmunya. Sampai ketemu lagi kalau misalnya ada waktu. Salam Indonesia.